Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melis beberapa pertanyaan yang bisa kalian gunakan sebagai referensi untuk menghadapi wawancara KIP kuliah. Jadi teman-teman, pada tahun ini kemungkinan besar sudah banyak kampus baik negeri maupun swasta yang akan menyelenggarakan seleksi wawancara KIP kuliah. Jika pada tahun kemarin itu seleksi wawancara itu dilakukan secara online, tentu kita tidak tahu apakah format itu masih akan berlangsung tahun ini. Tetapi kalau memang seleksi wawancara ini juga diselenggarakan secara offline, saya berharap teman-teman juga mempersiapkan mental. Karena biasanya kalau secara online kalian mungkin tidak akan terlalu tertekan dalam artian secara emosional, tidak akan terlalu grogi. Tetapi ketika berhadapan dengan tim pewawancara langsung, biasanya ada perasaan-perasaan yang agak inferior, sehingga kalian juga harus mempelajari beberapa poin-poin yang biasanya muncul dalam wawancara kuliah. Saya tentu ingin menyampaikan bahwa wawancara KIP kuliah itu tidak serem-serem banget, dimana kalian tidak menjadi tersangka yang akan dicecar dengan berbagai pertanyaan yang menakutkan, tidak akan dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan memojokkan kalian seolah-olah kalian adalah tersangka, tidak. Tetapi wawancara KIP kuliah itu adalah wawancara yang fungsinya untuk menggali kebenaran data-data yang pernah kalian sampaikan, sehingga sebenarnya agak santai di satu sisi, tetapi jangan disantaikan, jangan dientengkan. Kemudian kita sampaikan di sini bahwa kunci keberhasilan dalam wawancara KIP kuliah ialah harus jujur. Kemudian kalau bisa tenang, kalau misalnya hatinya berdebar-debar atau gugup itu memang agak biasa, tetapi jangan terlalu over gitu ya. Dan dalam proses wawancara yang dinilai itu tidak hanya jawaban kalian, tetapi mimik ekspresi kalian juga dinilai oleh tim pewawancara. Dalam dunia psikologi ada ilmunya, ketika mimiknya seperti ini, apakah dia orang yang jujur, apakah dia gelisahnya itu gelisah karena minder, ataukah gelisahnya karena ada kebohongan-kebohongan yang ditutup-tutupi. Jadi kejujuran menjadi poin penting dalam seleksi wawancara KIP kuliah. Kalian tidak akan dikenakan sanksi, misalnya tidak lolos KIP kuliah, tetapi kalian jujur, maka tidak akan dikenakan sanksi. Beda konteks ketika kalian tidak jujur dalam proses seleksi berkas, seleksi wawancara, dan kemudian ketahuan ada kebohongan, misalnya dalam proses survei, misalnya bilangnya tidak punya mobil, ternyata mobilnya bagus, harganya ratusan juta gitu ya. Bisa jadi ketika nanti keputusannya kalian dinyatakan tidak lolos KIP kuliah, ada sanksi juga dari kampusnya, misalnya digugurkan status kelolosannya dari SNMPTN atau SBMPTN. Itu bisa saja terjadi. Jadi jujur adalah kunci penting wawancara. Kemudian ini juga saya sampaikan gitu ya, karena anak sekarang itu outfitnya bagus-bagus gitu ya. Menghindari berbagai prasangka dan curiga, teman-teman yang nonton kanal ini, lebih baik pakailah outfit sewajarnya. Sewajarnya itu ya wajar, rapi, tetapi ya bajunya bagus, tetapi tentu akan ada style yang berbeda. Outfitnya anak yang sederhana dalam artian dari keluarga sederhana, dan outfitnya anak dari kalangan menengah atas, itu akan kelihatan. Pasti tim pewawancara sudah hafal tentang hal itu. Jadi bukan berarti kita meminta kalian pakai pakaian yang compang-camping, itu justru tidak normal gitu ya. Jadi sederhana, normal saja. Dan mungkin apa yang saya sampaikan ini sedikit membocorkan juga gitu ya, terkait dengan bagaimana dress code pakaiannya yang kira-kira tidak membuat curiga tim pewawancara gitu ya. Lalu kita juga menyampaikan bahwa sebelum wawancara, dalami terlebih dahulu informasi dari berkas-berkas KIP kuliah
yang pernah kalian kumpulkan. Misalnya penghasilan orang tua berapa, kemudian aset yang kalian kumpulkan apa saja gitu ya. Jangan sampai apa yang kalian jawab di wawancara itu nanti berbeda dengan berkas yang kalian kumpulkan. Biasanya tim pewawancara itu patokannya, pijakannya adalah berkas yang kalian kumpulkan. Itu yang menjadi patokan bagi tim pewawancara untuk digali lebih jauh, diklarifikasi, benar nggak gitu ya. Apakah berkas yang kalian kumpulkan sama jawabannya dengan pertanyaan dari pewawancara ke kalian langsung gitu. Jadi ada konfirmasi antara berkas dan jawaban kalian. Langsung saja, jadi dalam proses wawancara ya biasa kalian mungkin nanti dipanggil dengan nomor urut, dan tentu durasi wawancara itu bergantung terkait dengan jawaban-jawaban yang kalian sampaikan. Ketika misalnya ada hal yang menarik yang perlu digali oleh tim pewawancara, maka bisa jadi durasinya akan lebih panjang. Atau barangkali ketika tim pewawancara di awal sudah melihat bahwa kalian merupakan pelamar dari keluarga penerima KKS atau PKH yang masih aktif bantuannya, misalnya seperti itu, kadang juga bisa dipercepat, tidak terlalu ditanya banyak hal secara mendetail gitu ya. Jadi antara tim pewawancara satu dan pewawancara lainnya, antara pelamar satu dan pelamar lainnya, panjang pendeknya durasi wawancara dan hal-hal yang ditanyakan ke masing-masing pelamar itu berbeda-beda, tergantung keyakinan tim pewawancara terhadap berkas kalian dan terhadap jawaban-jawaban yang kalian sampaikan. Pertama-tama tentu kalian diminta perkenalan, di samping mungkin barangkali tim pewawancaranya yang memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi kalian nanti akan diminta memperkenalkan diri, namanya, tempat tanggal lahir, tinggalnya di mana, sekolahnya apa, asal sekolahnya IPA atau IPS gitu ya. Jadi di awal ini ya tolong berikan kesan di mana kalian siap sebagai calon penerima KIP kuliah. Siap dalam artian bisa meyakinkan gitu ya, bisa meyakinkan tim pewawancara dengan kesan bahwa kalian memperkenalkan diri dengan tegas, memperkenalkan diri dengan cakap gitu ya. Di sini saya kasih catatan, mulailah perkenalan dengan sopan dan jelaskan dengan tenang. Tidak ada yang patut kalian terlalu overthinkingkan di bagian awal ini. Kemudian selanjutnya nanti akan ada eksplorasi terkait dengan alamatnya di mana, dan kemudian juga berkaitan tentang keluarga ya. Misalnya alamat yang kalian tinggali saat ini itu bukan alamat tetap, melainkan ngontrak, misalnya ngontrak di Surabaya tetapi alamat aslinya ada di kampung. Itu barangkali nanti juga bisa menjadi perhatian dari tim pewawancara. Kemudian di keluarga kalian posisinya kamu anak berapa, kakaknya berapa, adiknya berapa. Kakaknya misalnya sudah umurnya, sudah lulus sekolah, sudah menikah. Kalau sudah menikah, apakah masih satu rumah atau sudah tinggal di rumah sendiri. Kemudian kalau mungkin digali lebih jauh, misalnya kakaknya masih satu rumah, belum menikah, pekerjaannya apa gitu ya. Jadi eksplorasi terkait dengan keluarga juga gitu ya. Dan kemudian kalau punya adik, adiknya berapa, saat ini usianya berapa, kemudian posisinya sudah sekolah atau belum sekolah gitu. Kalau sekolah SMP atau SMA kelas berapa gitu, kadang dieksplorasi karena berkaitan dengan misalnya adik kalian itu misalnya 2, kemudian yang satu SD, yang 2 misalnya SMA kelas 1, tentu itu bisa dijadikan sebagai poin bahwa ternyata tanggungan orang tua kalian masih banyak gitu ya. Atau misalnya kalian anak ketiga dari 10 bersaudara gitu, jadi masih banyak gitu. Wah, berarti keluarga besar gitu ya, big family, berarti tanggungan orang tua memang besar gitu. Kemudian
Kalau kita bicara keluarga, maka ya bicara ayah ibu. Yang krusial, yang penting biasanya ditanyakan status ayah ibu gimana misalnya gitu. Misalnya broken home, kemudian kamu ikut siapa, ikut ibu misalnya, atau ikut wali misalnya gitu ya. Itu nanti akan digali lebih jauh gitu. Oh, saya sekarang broken home, ibu menikah lagi, saya ikut dengan nenek. Selama ibu sudah broken home dan menikah lagi, saya tidak ikut ibu, ikut nenek yang nanggung nenek kakek gitu. Jadi itu nanti kalau ada eksplorasi terkait hal itu nanti dijelaskan. Kemudian misalnya salah satu sudah meninggal, ibu tidak menikah lagi misalnya, nanti dijelaskan juga. Misalnya salah satu sudah meninggal gitu, kemudian menikah lagi, yang membiayai kalian adalah ayah tiri. Jadi itu juga nanti dijelaskan juga. Kemudian pertanyaan berikutnya, pekerjaan ayah ibu apa, kemudian penghasilan rata-rata per bulannya berapa. Kemudian misal ada riwayat kesehatan tertentu, orang tua nggak bekerja, kenapa? Karena sakit apa, sakit menahun, misalnya stroke atau apa gitu ya, atau patah tulang, atau penyakit apalah gitu ya. Itu juga mungkin bisa jadi eksplorasi wawancara. Kemudian tadi tanggungan orang tua ya, misal adik masih sekolah, kakak misalnya ada yang kuliah, kuliahnya pakai apa, pakai bidik misi juga. Oh, pakai bidik misi. Oh, misal kuliah, oh kuliahnya di UT, bayar sendiri gitu ya. Oh, bukan di UT, kakak saya itu kuliah di Universitas A gitu, yang biaya orang tua. Loh, kok kuat gitu ya, pakai beasiswa atau tidak? Tidak gitu. Jadi jujur aja gitu. Kemudian bisa juga ditanya umur usia orang tua, misalnya kalian dari pensiunan, orang tuanya pensiunan, umurnya berapa gitu, kamu masih ada adik atau tidak? Oh, umur sekian gitu. Oh, sudah tua anaknya, masih ada yang kamu yang kuliah, kemudian masih ada adik lagi gitu ya. Jadi kalau memang eksplorasi terkait keluarga, soal ayah dan ibu, kalau ada hal-hal yang kiranya misalnya ada kondisi kesehatan tertentu, kemudian misalnya tanggungannya agak berat, itu tolong kalian juga ungkapkan, karena itu menjadi poin penilaian gitu. Jangan sampai kalian hanya jawab berdasarkan pertanyaan saja, tanpa kemudian mengungkapkan hal-hal yang tidak terungkap dalam dokumen-dokumen yang kalian kumpulkan sebelumnya. Kayak misalnya kalau orang tua sakit dan lain sebagainya, itu kan bisa menjadi menguatkan gitu ya. Atau misalkan kalian anak yatim, misalkan yang nanggung wali gitu, ikut paman gitu ya, ikut kakek nenek, itu kan nanti akan menguatkan bahwa kalian layak gitu, direkomendasikan mendapatkan kuliah. Kemudian eksplorasi pekerjaan lebih lanjut ya. Jadi misalnya orang tuanya ayah petani, petaninya itu penggarap, punya lahan sendiri atau tidak gitu ya. Kalau punya lahan berapa luasnya? Kalau luasnya sekian itu kira-kira apa, dapat berapa karung gabah gitu ya. Apakah mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari atau tidak gitu ya. Kemudian kalau misalnya pedagang, skala dagangannya itu kecil, PKL atau UMKM atau apa gitu ya. Kemudian jenis dagangannya itu semacam apa, kemudian ada toko sendiri atau tidak, atau pedagangnya itu part time ya, kaki lima gitulah ya, di pasar atau gimana. Itu nanti kalau ada eksplorasi lebih lanjut terkait pekerjaan, silahkan disampaikan. Kemudian jika pensiunan umurnya berapa ya. Lalu biasanya rumah ini statusnya seperti apa, milik sendiri, kos, kontrak, sewa, kemudian berapa sewanya, kontraknya per bulan atau per tahunnya gitu ya. Kemudian luasnya, luas rumah yang kalian tinggali, entah itu kos, milik sendiri atau numpang, luasnya, kemudian luas rumahnya, luas tanahnya gitu ya. Jadi status tanahnya misalnya milik sendiri atau milik kakek nenek atau milik saudara, rumahnya statusnya numpang atau gimana. Jadi kalau
misalnya status kepemilikan rumah ini numpang atau masih milik warisan kakek nenek, tentu harus dibuktikan dengan surat keterangan dari desa bahwa menumpang, gitu ya. Kemudian biasanya jenis dinding rumahnya seperti apa, dindingnya kayu atau tembok atau beton atau gimana, lantainya apakah keramik atau apa ya istilahnya, atau apa ya, sasrah kalau bahasa saya, atau beton gitu ya katakanlah, atau tanah biasa atau apa gitu, atau paving atau apa. Kemudian gentingnya apa, esbes atau apa, seng atau genting tanah liat atau apa. Rumahnya itu tingkat atau tidak gitu ya. Kemudian kamar mandinya itu di dalam atau di luar atau milik bersama. Kemudian berapa besaran PBB-nya, kemudian biaya listriknya per bulan berapa. Lalu listriknya dari PLN atau genset atau lainnya. Kemudian kalau listriknya PLN, besar dayanya berapa? 450, 900 atau 1300 atau yang lebih besar lagi. Kemudian beberapa kampus meminta room tour via online untuk memperlihatkan kondisi rumah secara real, yaitu tampak depan, tampak belakang, ruang tamu, dinding rumahnya seperti apa, kemudian gentingnya seperti apa, lantainya seperti apa, dapurnya, kamar kalian, dan lain sebagainya. Atau mungkin diminta menunjukkan kepemilikan, misalnya aset, motor, mobil, atau beca atau apa gitu ya. Selanjutnya ya aset gitu ya. Aset misalnya petani itu punya sapi atau tidak, punya kerbau atau tidak, punya kambing atau tidak, kalau punya berapa jumlahnya. Kemudian motornya berapa, 1 atau 2. Kalau misalnya punya 3 pak gitu, 3 itu tolong dijelaskan 3-tiganya itu bayar pajak semua atau tidak, mereknya apa gitu. Biasanya kalau orang di desa itu yang bayar pajak 1, yang 2 cuman untuk putar-putar di lingkungan setempat gitu. Kadang ada kan seperti itu. Kemudian punya mobil atau tidak, punya mobilnya apa gitu, Koltepa atau Avanza atau apa, itu dijelaskan sejujur-jujurnya. Punya sepeda, sepedanya berapa, kemudian TV-nya berapa, punyanya mereknya apa, sudah digital atau belum, Android atau tidak, punya laptop atau tidak, punya mesin cuci atau tidak, HP-nya berapa, mereknya apa, dan kepemilikan aset elektronik lainnya. Kadang digali, kadang tidak juga gitu. Kemudian jika orang tua punya hutang dengan nominal besar, silahkan kemukakan sebagai bahan pertimbangan juga. Jadi kalau misalnya tidak ditanyakan dalam kondisi ekonomi, tidak ditanyakan orang tua terlilit hutang gitu ya, atau ditanyakan punya hutang atau tidak gitu, tidak ditanyakan, maka kalian harus aktif. Kalau orang tua punya hutang misalnya 50 juta, 100 juta, bilang gitu, angsurannya sekian per bulan gitu ya. Jadi tolong ini poin besar gitu ya. Biasanya kalau punya hutang itu ya nggak tahulah gitu ya. Kemudian kita lanjut ke prestasi. Di perguruan tinggi swasta prestasi sangat dipentingkan, punya poin tersendiri gitu ya. Selama sekolah dapat peringkat juara atau tidak, maksudnya juara 1, 2, 3 di kelasnya gitu. Apakah dari kelas 1 sampai kelas 3 10 besar terus gitu ya, di kelasnya bukan di sekolahnya ya. Kemudian pernah ikut lomba atau tidak, lombanya apa, kalau pernah menang gitu ya, di level apa, sejauh apa gitu ya. Kemudian pernah ikut ekstra apa, ekstrakurikuler apa, pernah jadi pengurus OSIS, ketua OSIS, atau rohis, atau pramuka, atau ekstra lainnya. Kesibukanmu selama sekolah itu apa aja. Meskipun gini ya teman-teman, pertanyaan prestasi ini biasanya ini dipertimbangkan sangat besar bagi kampus-kampus dengan kuota kuliah kecil dan pelamar kuliah yang terlalu banyak. Misalnya kuota 500, pelamarnya 1000, tentu prestasi akan menjadi pertimbangan yang besar. Tetapi ketika kampus kalian itu kuota kuliahnya banyak, biasanya prestasi tidak terlalu dipentingkan ya. Makanya saya sampaikan tadi di kampus swasta agak mementingkan prestasi. Kemudian
Kalau kalian punya dokumen pendukung lainnya, misalnya terdata di DTKS, gitu ya, harus disampaikan juga. Saya terdata di DTKS desil kurang dari 4. Kemudian orang tua saya pernah dapat PKH bansos. Saat ini masih jalan PKH-nya atau BPNT-nya, gitu ya. Kemudian kalau kamu misalnya di sekolah pas kelas 3 punya KIP atau menerima PIP atau penerima KJP atau penerima beasiswa miskin lainnya dari daerah-daerah kalian masing-masing, silahkan juga disertakan, disampaikan. Kemudian kalau penerima KIS juga sampaikan juga, gitu. Itu bisa menjadi bahan pertimbangan bahwa memang kalau penerima KIS itu juga kondisi orang tuanya juga tidak mampu, gitu ya, katakanlah seperti itu. Kemudian mungkin ini pertanyaan pengayaan lah ya, kenapa kamu pilih universitas ini, kenapa kamu pilih UNER misalnya, alasannya apa gitu ya. Tentu kalian persiapkan jawaban terbaik kalian. Kemudian kenapa kok kamu milih jurusan ini, misalnya kenapa kamu milih jurusan matematika, apa kamu tidak takut, katanya matematika itu sulit. Kenapa kamu kok milih jurusan kedokteran, apa kamu tidak takut karena kedokteran ini biayanya kan mahal gitu ya. Apa kamu siap misalnya nanti ada kebutuhan-kebutuhan di perkuliahan yang sangat membutuhkan dana besar misalnya seperti itu. Jadi nanti dijelaskan masing-masing. Ini pertanyaan pengayaan yang barangkali tidak di semua kampus ditanyakan. Kemudian apa komitmen kamu jika nantinya keterima atau menjadi mahasiswa penerima kuliah di kampus ini? Apa kontribusi yang akan kamu berikan misalnya seperti itu. Ya, saya akan menaati peraturan yang ada, kemudian saya akan berprestasi. Kalau punya kesempatan saya akan exchange dan membawa nama baik kampus ini dan lain sebagainya. Kalau mungkin, tapi hati-hati, janji adalah hutang. Jangan manis di bibir tapi tidak ada realisasinya. Jadi realistis aja sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Kemudian bagaimana jika kamu tidak lolos ke kuliah, gitu? Apa yang akan kamu lakukan? Ini kan agak susah juga jawabnya gitu. Ya intinya pada poinnya kalian harus meyakinkan kepada pewawancara bahwa saya punya keyakinan bahwa kampus ini punya kepedulian yang tinggi terhadap mahasiswa-mahasiswa seperti saya yang punya kesulitan ekonomi. Bagaimana jadinya ketika saya tidak lolos di KIP kuliah gitu. Saya memang berasal dari kondisi ekonomi tidak mampu. Jadi saya sangat berharap, tetapi kalau memang berbagai kondisi yang ada ternyata saya dinyatakan tidak lolos KIP kuliah, saya punya keyakinan bahwa kampus ini akan memberikan solusi terbaik pada kondisi ekonomi saya. Katakanlah salah satu alternatif jawabannya seperti itu. Tapi ya mungkin kalau ada jawaban yang lebih menarik lagi ya silahkan dicari. Jika kalian tidak lolos ke kuliah, ini juga mencoba menggali motivasi kalian bahwa kalian itu kira-kira mengajukan ke kuliah dan berkuliah di kampus ini punya komitmen atau tidak sih gitu. Jadi tolong dipertimbangkan atau dicari rumusan jawaban yang kira-kira itu kemudian bisa meyakinkan tim wawancara bahwa kalian punya motivasi dan komitmen yang tinggi untuk kuliah di kampus, menaati aturan yang ada, bisa lulus tepat waktu dan bisa lulus dengan prestasi yang membanggakan tentunya. Tidak hanya membanggakan buat diri kalian sendiri, tetapi kampus juga ikut bangga. Kemudian jika nanti tidak memenuhi ketentuan IPK dan aturan lainnya, apakah siap dicopot status KIP kuliahnya dan siap menaati segala aturan KIP kuliah di kampus ini? Ya jawabannya harus siap gitu. Kemudian ini spesialis kampus swasta biasanya, selain di kampus ini kamu daftar KIP kuliah di kampus mana lagi? Ini kan problem juga gitu ya. Karena ada kampus swasta yang tidak mau dinomor 2-kan pendaftaran KIP kuliahnya. Ya susah juga gitu. Mau dijawab jujur takutnya, wah saya sebelumnya daftar di kampus A gitu.
dan masih nunggu pengumuman misalnya gitu. Oh, kamu sudah daftar di situ ya, kamu harus nunggu proses di situ. Misalnya seperti itu tim wawancaranya di kampus swasta itu, misalnya seperti itu kan repot juga. Mau bohong juga ketahuan juga, karena secara sistem saat mendaftar KIP kuliah kalian kan harus pilih seleksi di websitenya KIP kuliah bagian seleksi mandiri PTS seperti itu. Kalau di kampus negeri sebenarnya hal ini tidak pernah ditanyakan sih ya. Kemudian seleksi KIP kuliah di PTS biasanya lebih selektif dan memprioritaskan siswa dengan rekam prestasi terbaik atau biasanya yang jelas-jelas punya KIP. Dua pertimbangannya itu, kenapa? Karena kuota KIP kuliah di perguruan tinggi swasta jauh lebih terbatas daripada di kampus negeri. Ada kampus swasta yang hanya nerima 25, hanya yang nerima 50 dan lain sebagainya gitu. Dan wawancara ini adalah bagian dari proses seleksi KIP kuliah untuk menuju penentuan status kalian lolos KIP kuliah atau tidak. Tetapi setelah proses seleksi wawancara ini, kadang juga kampus menyelenggarakan survei. Jangan khawatir terkait dengan survei, sepanjang dalam proses seleksi berkas, seleksi wawancara kalian jujur, mau disurvei atau mau tidak disurvei itu tidak ada beban menurut saya. Kalaupun disurvei kalian sudah jujur, apapun yang direkam oleh tim survei tidak ada yang berbeda dari yang kalian katakan dalam wawancara dan dalam berkas-berkas yang kalian lampirkan, maka tidak akan ada sanksi pelanggaran apapun. Perkara nanti dinyatakan lolos atau tidak itu keputusan kampus. Jadi itu kira-kira list-list hal-hal yang mungkin bisa kalian pelajari sendiri awal ketika mempersiapkan wawancara KIP kuliah. Kalau tidak ada wawancara ya alhamdulillah, tetapi kayaknya harusnya tahun ini sudah ada proses untuk seleksi agar KIP kuliah lebih tepat sasaran, membidik yang benar-benar membutuhkan. Itu saja, semoga informasi ini ada faedahnya. Nanti kita sambung di ulasan pembahasan lainnya yang tentu masih berkaitan dengan KIP kuliah.